Oke, kita lanjut ya. Jadi berikutnya, kemudian apalagi nih yang perlu kita pakai untuk pembelajaran pembuatan daftar isi otomatis. Jadi selain menu insert tadi itu ya, kalian ambil page layout gitu ya. Ada lagi, kalian masuk ke home, kalian pakai ini dia. Nah, gunakan heading 1, heading 2, dan seterusnya. Jadi heading 1 itu setara dengan apa? Oke, mana ini? Ya, heading 1 itu setara dengan, nah, oke, agak loading. Heading 1 itu sama dengan apa sih? Sama dengan bab. Ya, heading 1 itu untuk penomoran atau nama yang paling tinggi, bab. Kemudian, heading 2 itu adalah sub bab. Ya, dan nanti kalau misalnya kalian sudah memakai heading 2 akan muncul heading 3 sebagai sub-sub bab dan seterusnya. Ya, Bu Amel tidak akan menjelaskan, nanti kalian harus coba. Seandainya penjelasan Bu Amel kurang jelas, kalian bisa searching juga di YouTube atau di konten yang lainnya gitu ya. Karena saya nggak mau kalian tidak mengeksplor diri. Oke. Halaman judul, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, penomoran letaknya ada di bawah. Maka first yang kalian lakukan adalah, ini Bu Amel kembalikan dulu. Ya, ini saya kembalikan dulu semuanya. Ya, maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah, ini kalian ubah dulu headingnya. Paling enak seperti itu. Ya, ini kalian bikin heading 1. Ya, lalu kalian bikin sama, tetap pakai Arial 14 ya. Kemudian ini kalian upper script, dibikin tulisannya hitam, karena aturannya judul dan subjudul letaknya di tengah. Judul, ya, itu letaknya di tengah, maka kalian letakkan di tengah. Paragrafnya, tolong ini dibikin before-nya 0, ya, spasinya juga 1,5. Bisa? Ya, seperti itu. Sama aturannya, boleh kalian ulangi atau kalian tinggal pakai format pointer seperti ini. Bu Amel lebih suka pakai format pointer, tinggal uppernya aja. Kalian seperti ini kan. Lalu format upper cap. Terus seperti itu gitu ya. Upper cap. Ya, gampang ya. Upper cap. Gini ya. Ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian-bagian utamanya. Jadi nanti yang di sini kita akan memberi halamannya adalah halaman dalam bentuk Romawi. Yuk kita coba dulu yuk. Insert, page number, bottom of page, dia di bawah. Oke, kita lihat ya. Ini masih nomornya masih angka Arab. Sekarang kalian ubah menjadi angka Romawi. Caranya masih ingat kan ya? Ambil menu ini ya. Kemudian ambil format page number. Desain, page number, format page number gitu ya. Ambil menu I, lalu oke. Terlihat ya. Lalu tinggal kalian ubah ini menjadi apa? Kembali Arial, kemudian ukuran hurufnya 11. Ya, seperti itu. Bisa ya. Nah, ini untuk halaman judul. Kita lakukan ini juga ya. Hati-hati. Formatnya sama ya. Karena formatnya sama, maka nanti untuk halaman pernyataan kalian bikin page layout. Lalu kemudian apa? Ya, ambil yang page karena halamannya sama. Kalian page lagi. Ya. Kalian apa? Page lagi. Ya, tidak di enter ya. Di depan daftar tabel kalian klik page lagi. Di depan daftar gambar kalian page lagi. Daftar lampiran kalian page lagi. Nah, lihat, sampai daftar lampiran kita sudah mengikuti polanya adalah home, Arial 11 gitu ya. Angka Romawi letaknya di tengah bawah. Bisa dipahami deh ya. Oke, nah, hati-hati pada pengaturan selanjutnya. Tadi kan dibilang nih. Ya, dibilang nih bahwa siapa namanya untuk angka judul bab gitu ya. Judul bab ya. Dia penomorannya menggunakan angka Arab. Artinya nanti ini akan berbeda. Oke, ini kamu copy dulu sama
karena kita ingin dia heading 1. Oke, ini heading 1 ya. Oke, ceknya mana? Oh, itu loh heading 1 gitu ya. Ya, heading 1, maka untuk yang bab-bab kita bikin heading 1 dulu. Ya, sekali lagi Bu Amel lebih suka pakai format painter ya, karena itu akan mempercepat kerja kita. Gitu ya, lalu kalian skip seperti ini. Bisa ya. Nah, untuk subbab ya, kalian pakainya adalah heading 2. Kembalikan dalam apa tadi? Ikut aturannya. Mana gaya selingkungnya? Ya. Pakai subbab itu pakai nomor gitu ya. Kemudian dia ukurannya dicetak oke. Yang ini subjudul sebelah kiri dan tebal. Ya. Menggunakan huruf kapital dan dia tebal. Oke, sekarang kita masuk, ini latar belakang ya. Ini adalah subjudul, ini judul atau subbab gitu ya. Ini berarti subjudul atau subbab. Ambil tadi apa? Heading 2. Ya. Diubah menjadi Arial. Kemudian kalian bikin apa? 12, lalu bikin nomornya deh. Ini kalian kembalikan lagi letaknya supaya pas di ujung, bisa. Lalu kalian bikin hitam, paragrafnya kalian atur, ini di 0 kan. Lalu kita bikin 1,5, tapi setelah paragrafnya kita bikin 6 pt. Bisa? Ya. Lalu ini tinggal kamu sama, karena ini bagian dari sub, ini bagian dari sub, ini bagian dari sub. Ya, kalian beginikan. Ya. Daftar pustaka ikut heading 1. Ya. Jadwal penelitian juga iya. Mampira juga iya gitu ya. Jadi nanti ini tinggal di upper skip. Bisa ya? Oke. Nah, antara tadi sudah dibilangin bahwa antara daftar lampiran dan bab 1 itu harus terpisah atau beda formatnya. Jadi ini section 1, kita akan buat dia menjadi section 2. Caranya adalah dengan insert page layout, ambil, kalau beda apa tadi? Yes, next page. Nah, next page. Coba kita lihat. Di sini nomornya masih I. Sekarang kita mau mulai dia menjadi nomor 1. Nah, bedanya apa? Lihat sini. Dia sudah muncul apa? Tulisannya di sini. Ya, section 1 ini section 2. Artinya kalau kalian ingin membuat section 2 berbeda dari section 1, itu sangat mungkin dilakukan. Caranya apa? Mat ini di blok pada section 2-nya. Terus link to previousnya dimatikan. Ya, artinya apapun yang terjadi di sini gitu ya, tidak akan mempengaruhi halaman yang di sebelumnya atau pada section 1. Nah, bagaimana menggantinya? Tinggal nanti ini ya, kalian blok, lalu ambil page number ya, page number, kemudian tidak continue tapi kembali start from 1. Kemudian penomorannya diganti dengan ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, beda ya. Oke, caranya gampang sekali kan. Jadi nanti untuk membuat berbeda, ya caranya harus membuat dalam section yang berbeda. Bisa dipahami? Oke, ini seperti itu. Nah, latar belakangnya coba kita kopas. Kita coba isi untuk membuat nanti tadi. Kalau bab pertama halamannya di bawah. Bab berikutnya, bab halaman pertama per bab letaknya di bawah. Lalu halaman keduanya letaknya di pojok kanan atas. Yuk kita coba